Oke, hari ini saya akan masuk ke konsep sifat termal dari zat padat ya. Namun, saya mau sedikit mereview ya, eee, apa namanya, konsep getaran fonon yang kemarin ya, kemarin kita bahas. Eee, Mungkin kalian juga sudah mencoba menurunkan di rumah ya, dan saya minta kalian membuat apa namanya, interpretasi tentang hubungan dispersi. Nah, eee, kemarin ya, saya menyinggung tentang konsep gelombang ya. Gelombang itu bisa dinyatakan dengan bentuk eksponensial yang saya gambarkan dengan yang saya ilustrasikan dengan bentuk E min I omega T, ya kan. Nah, ini ya, kalian, harus pahami ya, ada T ya, ada waktu ya, terus ini ada frekuensi angular gitu ya. Berarti apa? Berarti ini merupakan, apa, fungsi yang merepresentasikan bahwa si gelombang itu mengalami osilasi ya, ini mengalami osilasi osilasi. Nah, sementara ya, kemarin juga saya, menunjukkan bahwa ada komponen E IKX ya. Nah, kalau ada X sini, kalian harus memahaminya bahwa si gelombang tersebut mengalami penjalaran atau perambatan pada sumbu X ya, karena ini adalah sumbu X. Nah, sehingga ya kalian, kalau kita ingat ya kemarin ketika saya menggambarkan bagaimana kondisi partikel yang terperangkap. Saya menjelaskan partikel terperangkap dalam kotak enggak ya? Enggak ya? Oke, sorry. Bukan ini ya. Ketika saya menjelaskan tentang bagaimana si atom-atom gitu ya, si atom-atom yang bergerak seperti ini ya. Misalnya ini adalah US, ya ini adalah US tambah 1 begitu ya. Nah, kita lihat bahwa si gelombangnya itu seolah-olah bergerak seperti ini ya. Nah, ketika gelombang ini bergerak ya, bergeraknya itu bisa apa namanya, dalam satu fase itu bergerak, atau dia juga bisa bergerak dengan fase yang berubah, begitu ya. Oke, jelas ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat si gelombangnya itu bergerak, misalnya dalam konteks ini kan amplitudenya berubah ya, US ditambah 1 sama ini US. Artinya di sini ada, osilasi ya, ada osilasi si, gelombang yang US ditambah 1 ya, memiliki amplitudo yang berbeda ya. Kemarin kan saya, menyampaikan demikian, sehingga kita bisa apa, membandingkan rasio amplitudonya dengan US tambah 1 per US, ya kan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa si gelombang itu berosilasi ya, fasenya tetap gitu ya, tapi amplitudonya berubah gitu. Nah, lalu nanti dari sini larinya apa? Ke konsep, eee, kecepatan grup ya, kecepatan grup sama kecepatan fase ya, oke. Ada konsep kecepatan grup, ada kecepatan fase. Lalu juga saya kemarin menyinggung tentang Brillouin zone. Brillouin zone itu ya, saya sudah kemarin seingat saya menyinggung unit cell, ya kan. Nah, kalian coba pelajari, keterkaitan Brillouin zone dengan istilah unit cell. Namun di sini ya, kalian perlu pahami juga, Brillouin zone ini ada di dalam ruang kisi resiprok, ya. Kenapa? Karena kita mengacunya pada bilangan gelombang, gitu ya, Brillouin zone itu ya.
Nah, berarti Brillouin zone itu bisa, kalau begitu mengacu kepada unit cell, berarti ini berhubungan juga dengan konsep sel primitif, ya, sel primitif ya pada kisi resiprok. Oke, kasih ya. Ini sudah saya review. Terus untuk yang kecepatan ya, kalau kita tadi kalian perhatikan, saya menyinggung bahwa gelombang yang bergerak ini ya, yang bergerak ya pada sumbu X ya, pada sumbu X. Nah, terus dia berosilasi ya, berosilasi ya, atas bawah ya, yang diilustrasikan dengan fungsi omega T ya. Lalu kalau yang bergerak ke arah X itu adalah Kx ya, berarti saya bisa nulis omega T min Kx ya. Kalau dia bergeraknya ke kanan, maka dia ininya adalah plus ya, karena min ketemu min jadi plus. Nah, sehingga di sini ketika kita ingin melihat kecepatan grup ya. Nah, kecepatan grup dalam satu konteks gelombang, misalnya saya menggambarkan demikian. Ini adalah gelombang berdiri ya, gelombang berdiri. Nah, di dalam gelombang ini ya, di sini ada gelombang-gelombang kecil, ada semacam ini namanya fase ya. Ya, ini adalah envelope, yang ini adalah fase ya, ini adalah envelope-nya. Nah, yang dinamakan kecepatan grup itu adalah kecepatan pergerakan gelombang yang envelope ini. Nah, kalau yang di sini ini adalah kecepatan fase gitu. Jelas ya. Sehingga ketika kita menggambarkan bahwa ingin mengetahui kecepatan si kecepatan grupnya ya, maka kecepatan grupnya itu bisa kita turunkan langsung VG sama dengan d omega per dk ya. Kenapa terhadap dk ya? Karena dia merambat pada sumbu X ya, dengan panjang gelombang dengan bilangan gelombang K begitu. Nah, itu nanti kalian pelajari. Nah, selanjutnya ya, kita juga di dalam konteks getaran kristal itu, karena kita mengacu bahwa akibat adanya getaran kristal maka muncul momentum ya. Momentum juga ada di dalam kristal, sehingga kita bisa membuat ya persamaan momentum di dalam kristal itu merupakan representasi secara momentum yang kalian sudah kenal biasa, yaitu mv. Namun v-nya ini ya, ini merupakan representasi dari fungsi gelombang, sehingga V-nya adalah turunan pertama fungsi gelombang terhadap waktu du per dt gitu. Oke. Nah, kita mengasumsikan bahwa fungsinya ini merupakan suatu fonon, artinya getaran kristal ya, yang merepresentasikan getaran kristal, tentu saja nilai dari U itu harus fungsi gelombang di dalam kristal ya. Berarti ini si U-nya itu bisa kita tulis dalam bentuk E I K kali A ya. I K kali A. Nah, kalau A-nya itu merupakan kelipatan dari jumlah atom ya, ya dengan eh, dengan jarak S misalnya ya, maka ini IKA itu bisa kita tuliskan juga dalam bentuk EISK kali A ya, karena EISK
KSA ya, karena A-nya itu menyatu dengan S-nya itu, atom, ya. Oke. Oke, hari ini menurut saya kita skip aja ya. Nanti kalian tinggal baca lagi di rumah. Hari ini saya mau masuk ke bagian sifat termal ya dari satu zat padat. Ya. Kenapa sifat termal gitu ya? Ingat bahwa ketika benda bergerak ya, benda bergerak atau bergetar gitu ya, maka akan menimbulkan adanya eh, apa namanya akan menimbulkan adanya energi ya kan. Ini energi yang dimiliki oleh si atom yang bergerak tersebut ya. Nah, berarti apa? Berarti di situ ada panas yang muncul ya akibat dari pergerakan dari atom-atom itu sendiri. Nah, ilustrasi sederhananya adalah ketika misalnya kalian olahraga. Ketika kalian olahraga, itu kan kalian akan merasa gerah, ya kan, panas gitu ya. Nah, di sini juga sama. Ketika kita bicara suatu atom, maka dia akan memiliki suatu energi, ya. Selain energi gerak, maka yang disebut dengan adanya energi kalor, gitu, panas. Ya. Berarti di situ ada ya tiap eh, yang bergantung pada suhu ya, yang bergantung pada suhu, ya kan? Nah, disinilah muncul definisi kapasitas panas ya. Kita tulis ya kapasitas panas secara umum ya, CV sama dengan DU per dt ya, ini ya. Ini pada volume konstan ya. Kenapa volumenya konstan? Karena kita mengasumsikan ini adalah suatu zat padat dengan volume tertentu ya. Misalnya volumenya berbentuk demikian. Ini di dalam suatu persegi ya ada atom-atom yang dalam ya. Oke, selanjutnya kita asumsikan di sini ya, asumsikan bahwa energi total dari fonon ya pada suatu suhu tertentu ya itu besarnya akan sebanding dengan ini E ya akan sebanding dengan K kali T ya ini adalah konstanta Boltzmann ya yang merepresentasikan distribusi Boltzmann artinya bagaimana partikel itu berada dalam suatu zat padat tertentu begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kalau kita misalnya meninjau ya bahwa partikel yang bergerak ya, kan kalau kita bicara pergerakan partikel itu kan berbanding lurus juga dengan temperatur ya, ya kan? Nah, ini sebenarnya acuannya adalah pada eh, apa
kajian secara distribusi kajian secara statistiknya itu mengacu pada distribusi dari Planck gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita bicara distribusi ya artinya probabilitas dari suatu tinjauan kuantum gitu ya, maka kita bisa mengilustrasikan eh, apa oke, sebentar saya hapus dulu aja deh ya. Tadi saya katakan ya, energi berbanding lurus dengan suhu ya, dengan T ya di sini ya. Nah, kalau kita tinjau misalnya kita memiliki suatu partikel yang identik ya, berada pada kondisi keseimbangan thermal ya. Nah, dan kita bandingkan nih ya, apabila kita membandingkan secara kuantum kondisi eksitasi ya dengan kondisi yang dia pada kondisi yang tidak tereksitasi. Misalnya yang tereksitasinya itu adalah N tambah 1 ya, yang kondisi normalnya itu adalah N ya. Nah, di sini jumlah si partikel ya kalau kita simbolkan dengan N, maka kita bisa melihat ya secara distribusi akan berbanding lurus dengan jumlah partikel yang mengalami ya, dikalikan dengan jumlah partikel yang pada keadaan dasar itu akan sebanding ya dengan bentuk eksponensial ya min h bar omega per tau ya. Tau ini nilainya sebanding dengan KB kali T. Oke, itu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa apa menghitung fraksi ya dari jumlah total partikel ya yang berosilasi atau yang bergerak ya. Nah, kita mengilustrasikan partikel itu sebagai osilator harmonik sebenarnya. Nanti kalian coba cek di buku ya. Sehingga apa? Kalau kita formulasikan, kita akan memiliki nilai rata-rata bilangan kuantum yang tereksitasi ya, yang tereksitasi dari suatu kondisi partikel atau osilator ya. Itu besarnya adalah ini ya. Nanti kalian cek di buku. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti ini lebih kepada matematis ya. Nanti kalau kalian turunkan dengan menggunakan pesan matematis, maka kita akan peroleh yang disebut dengan distribusi Planck ya. Distribusi Planck ya, yang sebanding dengan ini X per 1 min X ya. Nilainya sama dengan E kabar omega per tau dikurangi 1. Ini ya, ini disebut distribusi Planck. Oke. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti kalau masih ada yang belum paham, bisa coba cek di buku zat padatnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep density of state atau rapat keadaan ya. Kenapa kita bicara rapat keadaan? Karena ya ketika kita
meninjau susunan atom di dalam satu kristal. Nah, masing-masing kristal itu, masing-masing atom itu dia juga memiliki elektron, ya. Atau di dalam satu kristal terdiri dari banyak atom, ya. Maka pada luasan tertentu, ya, kita akan mengamati misalnya ini suatu zat padat lah ya. Kalau dia homogen, ya, homogen artinya serba sama secara eh, tiga dimensi begitu ya. Maka di setiap titik dari zat padat ini, ya, nilainya akan sama. Distribusi atom-atomnya akan menyebar secara merata, ya. Ini, ya. Nah, inilah yang disebut densitas, ya, rapat keadaan. Nah, kita misalnya hal yang paling sederhana, kita misalnya memiliki suatu kubus ya dengan volume tertentu. Kita bandingkan kubus ini ya, misalnya kubus A sama kubus B. Yang ini dia punya 5 atom misalnya. Yang ini dia punya 8 atau 9 atom lah. Berarti kalau kita lihat rapatnya dengan volume yang sama, A sama B itu rapat mana? Tentunya B itu akan memiliki nilai kerapatan yang lebih besar, ya. Nah, inilah yang dinamakan density of state atau rapat keadaan. Nah, dalam konteks atom di dalam kristal yang tadi mengalami pergetaran atau disebut dengan fonon, ya. Nah, fonon itu bisa bergerak secara kontinu apabila susunan atomnya serba sama, homogen. Namun apabila susunan atomnya itu berbeda, ya, yang diakibatkan oleh adanya defect, ya, atau hal-hal tertentu lainnya, maka mengakibatkan si gelombang itu akan mengalami perbedaan, ya, baik dari frekuensinya atau kekontinuitasannya dan lain-lainnya, ya. Nah, makanya kita di pertemuan sebelumnya ada pembahasan tentang hubungan dispersi. Itulah pentingnya ya untuk melihat bagaimana karakteristik suatu gelombang dalam suatu zat padat. Nah, sekarang ya, kalau kita meninjau misalnya eh, suatu kristal ya, ya, meninjau suatu kristal ya, katakanlah satu dimensi ya, seperti ini. Nah, dia punya panjang tertentu misalnya L ya, misalnya L. Jarak antar atomnya A ya, dan eh, di sini ya kita misalkan lagi ya, misalkan lagi apabila si bentar, apabila misalnya partikel yang eh, pertama ini ya, misalnya ini adalah partikel yang S ya, ya itu ada pada ujung garis misalnya. S-nya sama dengan 0. Nah, sementara ini yang ke N ya, partikel yang ke N ya, dia ada di ujung sebelah sini. Ya, ini misal saja ya. Maka kita bisa mengilustrasikan ya fungsi gelombangnya sebagai fungsi gelombang berdiri ya. Sebagai fungsi gelombang berdiri. Kenapa gelombang berdiri? Ya, atau standing wave, bukan gelombang berjalan. Karena kalau kita lihat di sini ya, eh, dari konsep perpindahan yang terjadi dari partikel itu sendiri yang disimbolkan dengan U ya, US ya. Dia
memiliki persamaan gelombang yang terdiri dari eksponensial. Ini saya buat secara umum ya. Eksponensial omega T dan eksponensial K kali A ya, atau SKA lah, sama aja ya sebenarnya. Nah, ini menunjukkan gelombang berdiri. Nah, ini kalau ada U lagi, ini adalah amplitudo. Nah, ini adalah bagian osilasinya, ya, fungsi waktu. Yang ini adalah bagian yang mengalami propagasinya atau penjalarannya, ya, mengalami penjalaran atau merambat lah biasanya kayak gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini ya, dari sini ada omega ya, dan ada K, ada omega, ada K. Omega dan K ini ya, ini berhubungan dengan yang kemarin saya jelaskan ya, ini merupakan hubungan dispersi. Ya, jadi kalian harus memahami bahwa ketika kita bicara konsep gelombang yang bergerak ya, maka harus ada hubungan dispersi, artinya hubungan antara frekuensi ya dengan bilangan gelombang ya, sejauh mana frekuensi itu bergerak atau berbeda antara satu gelombang satu dengan gelombang yang lainnya ya. Berarti kalau kita bicara konsep hubungan dispersi ya, maka kita harus merujuk pada suatu gelombang yang memiliki keterkaitan frekuensi dengan karakteristik dari bilangan gelombangnya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, misal ya di sini ya, misal kita menganggap ya, kita memiliki jumlah mode persatuan rentang frekuensi. Ya. Apabila kita lihat pada kondisi satu dimensi, jumlah modenya ya, jumlah mode maksudnya itu adalah jumlah eh, jumlah satu frekuensi ya, jumlah suatu frekuensi begitu ya. Kita asumsikan D ya. Artinya D jumlah mode, berarti D ini merupakan rapat keadaan ya, atau densitas. Karena ketika kita bicara gelombang, gelombang itu memiliki beberapa mode gelombang kan. Maka kita punya kondisi rapat keadaan ya, yang kita simpulkan dengan ini. D omega seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa turunkan ya secara langsung ya, dengan mengasumsikan bahwa si sebentar ya. Dengan mengasumsikan fungsi gelombangnya ya, kan kita mengasumsikannya pada fungsi gelombang berjalan ya. US US yaitu misalnya pada konteks ini adalah gelombang berjalan, maka E I ya SKA min
ya, I omega T ya. Nah, kalau gelombang berjalan, fasenya itu harus ada dua komponen, K sama omega T ya. Nggak bisa masing-masing berdiri sendiri. Kalau masing-masing berdiri sendiri itu disebut gelombang berdiri. Nah, di sini bisa terpenuhi ya apabila nilai K-nya itu ya memiliki batasan 0 plus minus 2 PL ya plus minus 4 pi L dan seterusnya ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita meninjau nanti dengan rapat keadaan dari suatu mode gelombang ini ya, eh, kita bisa nyatakan D omega D eh, turunan dari ini ya, turunan dari ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk bentar, L per pi dk per d omega. Nah, ini d omega lagi. Nah, ini terlalu sempit. Oke. Ini berarti kita sudah memperoleh ya bentuk rapat keadaan untuk satu dimensi. Ya, saya tuliskan aja lagi. Besarnya adalah seperti ini. Ya. Atau kita bisa modifikasi juga ya dengan menulis L per pi ya d omega per d omega per dk. Bisa seperti ini juga ya. Nah, lalu kalau ada pertanyaan bagaimana kalau rapat keadaan untuk kondisi tiga dimensi? Ketika kita bicara tiga dimensi, maka bilangan gelombangnya juga harus memiliki proyeksi tiga koordinat ya, X, Y, dan Z. Ya. In prinsip sebenarnya sama ya, in prinsip sebenarnya sama. Sehingga nanti kita akan lihat di sini ya nilai rapat keadaannya ya karena dia merupakan suatu fungsi volume maka besarnya ya itu adalah distribusi dari banyaknya atom di dalam kristal ya dari sudut pandang tiga dimensi menjadi dn per d omega. N-nya sendiri di sini ya n ini merupakan representasi dari volume ya volume ini per 2 pi kuadrat ya dk per d omega. Oke. Nah, selanjutnya ya untuk memahami konsep kapasitas panas atau untuk memahami karakteristik termal dari suatu zat padat, ada beberapa model yang bisa digunakan. Di antaranya adalah model Debye ya. Nah, dengan menggunakan pendekatan model Debye ini ya, kita bisa melihat bagaimana hubungan dispersi ya antara frekuensi dengan bilangan gelombang secara umum ya. Oke, kita mulai saja. Secara umum omega itu ya
itu adalah V kali K. Ya, ini adalah kecepatan ya. Nah, ini adalah bilangan gelombang yang K-nya. Jadi rapat keadaannya bagaimana? Ya, rapat keadaan kita bisa gunakan ya karena dalam konteks 3 dimensi ya, kita bisa gunakan persamaan yang tadi baru saya tulis ya, yang D omega ya PK kuadrat ya, per 2pi kuadrat ya. Ini dk per d omega. Seperti ini ya. Nah, dimasukkan nih, disubstitusikan. Ya ini omega maksudnya ya. Dimasukkan sehingga nanti kita artinya ini substitusi ke sini ya. Nah, maka kita akan peroleh d omega kurang lebihnya menjadi V omega kuadrat per 2pi kuadrat pi pangkat 3. Ya, seperti inilah kurang lebih. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya kalau kita modifikasi lagi ya, maka kita akan peroleh nilai dari bilangan gelombangnya itu ya. Ini kan tadi omega V K ya. Maka kalau kita modifikasi K-nya yang ingin kita cari ya dalam model Debye ini, maka K itu akan sama dengan omega per V ya. Nah, karena ini adalah model Debye, maka ini oh iya iya. Waduh. Ada dua. Coba ya. Ya, makasih. Pak, ini. Ya. Ya, maaf ada gangguan. KD sama dengan sampai mana tadi? Oke, omega D per V ya. Oke ya. Nah, di sini ya, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa dia memiliki volume ya kan? Volume. Berarti besarnya K D ini itu akan berbanding lurus dengan 6pi kuadrat ya N per V ya seperpangkat 1/3 ya. Nanti kalian coba turunkan ya. 6pi kuadrat N per V pangkat 1/3. Nah, di sini kalau pada model Debye ya, nilai gelombang dari vektor K ya, nilai gelombang ini dari vektor K ini itu harus lebih kecil ya dari nilai KD-nya harus lebih kecil dari nilai ini. Gitu. Oke. Oke. Selanjutnya kita sekarang akan memperkenalkan ya besaran suhu Debye ya. Jadi Debye itu dari konsep density of state atau rapat keadaan yang tadi diturunkan
ya akhirnya membuat suatu formulasi empirik ya yang dinyatakan dalam bentuk theta sama dengan H bar mu per KB ya. Ini adalah 6 pi kuadrat N ya. Enam pi kuadrat N per ya, pi ya. Ya ini pangkat 1/3. Oke. Lalu kalau kita memiliki bentuk energi ya yang dinyatakan dalam bentuk U sama dengan 3V H bar per 2 pi kuadrat pi pangkat 3 integral 0 omega D ya. Ini omega pangkat 3 per H bar omega kurangi 1 ya. Ini per tau ya, per tau dikurangi 1. Kurangi 1 ya. Sorry ini karena sempit tempatnya. Maka kita akan memperoleh nilai kapasitas panasnya ya. Kapasitas panas berarti kan turunan pertama U terhadap T. Ya, jadi ini turunkan terhadap T. Ya. Nah, kurang lebih nanti kalian coba cek lagi di buku ya. Kurang lebih apabila kita formulasikan ya di dalam bentuk grafik ya, karena dia bentuknya adalah T pangkat 3 ya. T pangkat 3 kapasitas panas. Secara grafis itu bentuknya adalah demikian. Ya, ini adalah bentuk kapasitas panas menurut Debye ya dari formulasi secara empirik. Nah, selain Debye ya ada orang lain juga yang merepresentasikan kapasitas panas ya untuk lebih memudahkan dalam pemahaman yaitu Einstein ya. Nah, cuma bedanya apa ya? Bedanya adalah Einstein membuat formulasi ya bahwa terdapat suatu selisih dari nilai frekuensi yang terjadi ya. Sehingga nanti dalam formulasinya di situ ada perbedaan antara frekuensi mula-mula sama frekuensi ketika dia sudah mengalami suatu pergerakan ya. Akibat tentunya ada faktor yang mempengaruhi dari luar. Nah, oke, singkat saja ya, menurut Einstein energi termal dari sistem itu bisa dinyatakan dalam bentuk kuantisasi energi ya. U sama dengan N, ini ada N kecil ya, N kecil itu menunjukkan apa jumlah rata-rata dari partikel ya. Nah, terus ada ada H bar kali omega. Nah, ini menunjukkan adanya kuantisasi energi. Ini ya bisa juga ditulis dalam bentuk formulasi N H bar omega per E H bar omega per tau min 1.
seperti ini. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau kita turunkan dia terhadap T, ya, maka nilai CV-nya, ya, nilai CV-nya itu akan berbentuk N KB, ya, H bar omega per tau ini kuadrat kali apa? Masih ada kelanjutannya ya. Kelanjutannya adalah E H bar per tau per E H bar per tau min 1. Ini kuadrat. Yang bawah kuadrat. Yang atas enggak. Yang ini yang kuadrat. Oke. Ya, ini adalah menurut Einstein. Nah, untuk grafiknya bagaimana? Ini apabila kita gambarkan, dia akan memiliki grafik yang sedikit lebih landai dibandingkan yang model Debye. Ya. Kalau tadi Debye itu adalah seperti ini, kalau yang Einstein kurang lebih seperti ini. Ini Debye, ini Einstein. Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian paham ya. Kalau tidak paham nanti coba pelajari lagi ya secara mandiri. Selanjutnya kita masuk kepada konsep model gas elektron ya. Nah, model gas elektron itu tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengamati perilaku dari suatu eh, apa partikel ya, dari suatu partikel dalam hal ini yang mampu membawa muatan ya dalam suatu kristal ya. Nah, itu model gas elektron. Nah, yang menemukan siapa ya? Model gas elektron itu yang menemukan adalah fisikawan yang bernama Sommerfeld ya. Yang menemukan adalah Sommerfeld. Ya. Ini kalau tidak salah sejaman dengan Einstein ya. Nah, tentu saja ya pendekatannya adalah secara kuantum dan kajian statistiknya mengacu pada statistik Fermi-Dirac ya. Tujuan model gas elektron ini untuk apa ya? Tadi kan sudah disebutkan mengamati ya perilaku ya, mengamati perilaku eh, elektron atau pembawa muatan ya. Nah, berarti tujuannya adalah ini untuk melihat karakteristik dari elektron konduksi ya, untuk melihat kajian tentang elektron konduksi. Artinya elektron yang mampu menghantarkan listrik. Oke. Nah, selanjutnya tadi saya menyinggung ada kajian atau pendekatan statistiknya. Nah, bagaimana kajian statistiknya itu muncul gitu ya. Nah, karena kalau kita bicara konsep elektron ya, elektron dalam suatu kristal atau dalam suatu atom gitu ya, yang menyusun kristal, dia itu memiliki tingkat-tingkat energi ya, ya kan? Dia kan punya tingkat sendiri elektron ya. Nah, maka distribusinya si elektron yang memiliki tingkat-tingkat energi itulah kita bisa menggunakan kajian statistika Fermi-Dirac gitu. Nah, di sini kita akan mengawalinya dengan konsep yang sederhana yaitu mengacu pada konsep elektron bebas dalam satu dimensi ya. Elektron bebas dalam satu dimensi
tentunya menggunakan konsep kuantum dan harus merujuk pada hukum prinsip Pauli, hukum larangan Pauli, ya. Kenapa? Karena di dalam konteks kuantum, ya, suatu elektron dengan momentum atau momen dipol yang berbeda, ya, atau yang sama, itu tidak boleh menempati tingkat energi yang sama. Artinya apabila dia punya momen dipol A, ya, nah, itu nggak boleh ada momen dipol yang sama di tingkat energinya, di tingkat energi yang sama, harus tingkat energinya berbeda. Ngerti maksud saya, ya? Jadi misalnya larangan Pauli itu kalau kita bicara distribusi spin up, dalam satu tingkat energi itu nggak boleh dua-duanya up gitu loh maksud saya. Ya, ini harus salah satunya bawah, down, ya. Ini larangan Pauli. Oke. Nah, sehingga di sini, ya, yang ingin saya sampaikan ketika kita bicara konsep tadi kajian kuantum, ya, terus kita bicara distribusi elektron, ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa elektron itu mengalami kuantisasi energi, ya. Misalnya ini ada suatu tingkatan energi, ya. Ini adalah N sama dengan 1, ini N sama dengan 2 dan seterusnya. Yang ini relevan dengan energi pada keadaan dasar, ya. Secara kuantum, ya. Nah, berarti kalau secara keadaan dasar ini akan sebanding dengan E0. Nah, kalau yang ini akan sebanding dengan 4E0. Ya. Ya. Nah, secara kuantum, ya, pada keadaan dasar ini dia tidak bernilai 0, ya. Artinya secara kuantum itu pada kondisi dasar si elektron itu masih tetap bergerak. Kontribusi gerakan itu berasal dari mana, ya? Kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut, ya, itu berasal dari adanya si spin itu, ya, ada momentum angular spin yang masih bergerak, ya. Oke, selanjutnya, ya, di sini kita mari meninjau, ya, karena ini kajiannya kuantum, ya, secara kuantum kita bisa mengasumsikan elektron itu dalam bentuk fungsi gelombang, ya, bisa berbentuk fungsi gelombang, ya, misalnya kita asumsikan saja Si, gitu, ya, ini menunjukkan elektron, ya, ini menunjukkan elektron. Maka karena elektron itu bergerak, ya, dan kalau kita tinjau konsep energinya, ya, konsep energi dari elektron, ya, dan elektron itu bergerak berarti dia punya momentum, ya, maka kita bisa mengacu bahwa energi totalnya, ya, yang dimiliki oleh suatu elektron itu akan terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Seperti ini, ya. Nah, untuk energi kalau kita misalnya meninjaunya, ya, kan ini tadi kita bicara elektron. Supaya gampang, mari kita merujuk pada konsep elektron bebas, ya. Kan tadi kita melihatnya adalah model gas elektron, ya, artinya elektron yang tidak terikat, ya. Berarti elektron tidak terikat, maka dia memiliki apa? Memiliki nilai potensial yang besarnya sama dengan 0 karena dia tidak terikat. Berarti dia hanya memiliki energi kinetik saja yang berbanding lurus dengan P kuadrat per 2M. Itu, ya. Nah, energi kinetiknya berbanding lurus dengan P kuadrat per 2M. Sehingga, ya,
kalau kita merujuk pada konsep persamaan Schrödinger, ya kan tadi saya katakan energi kinetiknya itu berbanding lurus dengan P kuadrat per 2M. Nah, kita sekarang masuk ke persamaan Schrödinger, ya. Nah, mungkin kalian masih waktu belajar waktu belajar mekanika kuantum, ya, persamaan Schrödinger itu dinyatakan dalam bentuk Hamiltoniansi sama dengan EC, ya. Ini merupakan persamaan function eigenvalue, ya. Nah, Hamiltoniannya, ya, ini kan merupakan penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Nah, sementara energi potensialnya tidak ada. Energi potensialnya kan sama dengan 0, ya. Maka yang ada adalah energi kinetik saja. Kan? Oke. Nah, kalau kalian mempelajari konsep momentum, ya, momentum itu ya bisa dijabarkan ya penulisan ya dalam bentuk operator ya, operator momentum ya. Di sini operator momentum itu adalah min i h bar ya, min i h bar d per dx ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa substitusikan nilai P ini ke dalam sini ya, ke dalam sini. Untuk menggantikan P yang ini ya. Karena kan H-nya itu adalah P kuadrat per 2M ditambah U. U-nya itu energi potensial kan sama dengan 0. Berarti H-nya itu adalah energi kinetik saja. Nah, maka ya komponen dari H si itu akan menjadi H-nya ya. Karena ini dikuadratkan ya. I ya. Kalau I kuadrat berarti hasilnya berapa? Min ya. Oke, min. Karena I itu adalah bentar. I itu sama dengan min 1 kan? I adalah min 1. Maka ini akan menjadi H bar kuadrat D per dx. Si-nya melekat ya. Melekat. Sebentar. I itu adalah akar min 1 ya. I itu adalah akar min 1. Sehingga kalau ini dikuadratkan ini akan menjadi sebentar. Coba kalian cek ya, I itu sama dengan min 1 atau akar min 1? Akar min 1, Pak. Apa akar min 1 ya, betul ya? Iya, Pak. Oh, akar min 1 ya. Nah, akar min 1 dikuadratkan berarti kan min ya. Min ketemu min jadi plus ya kan? Ya. Oke, kalian cek lagi ya. Sepertinya ada keliru ini. Sepertinya ada yang keliru. Oke, ini ada H bar per 2M ya. Karena P kuadrat per 2M. Min dikuadratkan kan oke. Ya, jadi kalau ini dikuadratkan, ini kan jadi plus. Nah, saya yang keliru nih. Ini kan jadi plus. I dikuadratkan kan min 1, berarti ini min ya. Oke. Berarti ini akan menjadi demikian. Nah, tidak lain, ini merupakan representasi dari si elektron di dalam orbital ya, yang tadi itu min h bar kuadrat per 2m d kuadrat si
per dx kuadrat ya. Nah, bagian yang ini nih ya, bagian yang ini ya. Ini merepresentasikan energi elektron di dalam orbital. Maka kita bisa asumsikan karena sebanding gitu ya, adalah berarti EN ya. Maka bisa tulis juga bahwa ini sama saja dengan EN si N seperti ini ya. Ini yang lebih jelas. Ya, sebanding dengan ini. Oke. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian jelas ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Kalau tidak salah tanggal 25 ya kita udah mulai UTS ya. 25 atau 24. Ya mudah-mudahan kita masih ada 2 kali pertemuan lagi lah ya. Jadi kalau misalnya saya berhalangan kita bisa geser ke malam ya. Ya. Oke, mungkin itu dari saya untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.